Pak Fariza, kita dengar dulu ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen. Namun mereka statusnya masih non-ASN. Ada himbauan ya, atau secara undang-undang itu jika sudah diterapkan, karena tidak boleh ada status apapun selain ASN, maka kami khawatir kalau pemerintah daerah tidak punya rujukan yang kuat untuk tetap memperkerjakan guru-guru non-ASN yang masih kami butuhkan. Sehingga kami bersepakat dengan Menpan juga untuk membuat edaran menteri, yang mana isi edaran itu adalah guru-guru itu masih boleh dipekerjakan atau jangan diberhentikan dulu, itu diperlukan oleh oleh kepala daerah ya, agar mereka punya rujukan pegangan untuk tetap bisa mempekerjakan non-ASN di sekolah-sekolahnya, termasuk memberi gajinya. Kenapa dibatasi? Karena memang setiap perjanjian seperti P3K juga di akhir tahun ya Mas ya. Harapannya kami saat ini sedang menggodok ya bersama dengan kementerian terkait untuk skema apa sih nanti yang akan kita bisa lakukan untuk tahun 2027 ya. Oke, Bu Retno, Ya. kan ya saya nggak mau ngomong ada memberikan harapan atau PHP lah istilah sekarang ya, tapi kan kalau dari penjelasannya kan melanjutkan dari surat edaran itu Bu Dirjen menjelaskan tadi bahwa ya masih ada peluang untuk tetap mempekerjakan, tetapi kan lagi-lagi ini soal administrasi. Yang kedua, bagi kepala daerah, kabupaten maupun provinsi, kan tidak hal yang mudah, tidak semudah itu kan. Kan bebannya di mereka. Iya, ini yang tadi saya bilang seperti melempar tanggung jawab gitu. Seperti melempar, padahal ini nasib ratusan ribu. Ya. Dan tadi Bu Dirjen menyebut kata masih kami butuhkan. Ya. Sebenarnya istilah itu harusnya kepala daerah juga punya pikiran yang sama, kan masih dibutuhkan juga. Nah, ini yang menurut saya tuh kebijakan ini jadi seolah-olah menyelesaikan hanya sekedar status agar mereka tetap bisa bekerja. Dan betul memang P3K itu kan namanya dengan perjanjian. Memang bisa dievaluasi setiap tahun. Tapi kan tetap harus masuk menjadi ASN, tetapi tadi menggunakan skema yang atau pilihan P3K paruh waktu, kan itu maksud Bu Dirjen tadi. Ya, betul. Nah itu Bu Dirjen juga tadi ngomong bahwa itu akan punya tanggung jawab daerah, kan udah gitu. Betul. Kalimat tanggung jawab daerah ini adalah di uangnya. Nah problemnya kalau daerah nggak mau tanggung jawab karena nggak ada uangnya. Ya, misalnya mereka mau tanggung jawab. Dan kita tahu lah, sekarang gitu. hampir semua pemerintahan Daerah daerah sedang kekurangan. kesulitan kaitannya dengan Betul. Mereka anggaran. nyaris bahkan nggak bisa bikin kegiatan ya, sangat Ya. sedikit. Jadi betul-betul murni rutin aja seperti gaji ya, sarana pemeliharaan dan lainnya. Nah ini yang menurut saya adalah penting diomonginnya di sini. Pertama dengan DPRD. Ini kan nggak pernah nyebut DPRD juga. Yang kedua di level APBN berarti kan ada omongan antara kementerian terkait pendidikan dasar dan menengah ini dengan DPR RI. Ya. Nah artinya harus dipikirkan dari sekarang dan waktu 6 bulan tuh kan ini kalau kita ngitung dari sekarang tuh kira-kira 6 bulan ya. Dan akan ada APBN dan APBD perubahan kan kira-kira Agustus. Nah berarti harus dilakukan setidaknya di Agustus dan waktunya sangat mepet. Jadi ini penting, yang langkah pertama kan pendataan daerah dulu. Seperti apa nih, berapa jumlahnya dan kira-kira berapa hitungannya. Mereka sanggup membayar berapa. Lalu yang kedua, ini kan berarti DPR RI juga harus ikut untuk penambahan. Nah bagaimana kemudian misalnya dana BOS tetap bisa dipakai nih untuk menjadi tambahan aja. Nah lalu Dan sekarang itu kan perlu persetujuan persetujuan karena DPR. sekarang kuotanya kan 20 ya. Nah apakah kemudian bisa misalnya dinaikin kalau ternyata daerah itu nggak sanggup, kan karena kalau dana BOS kan dari APBN gitu. Nah ini kan perlu diomongin juga. Nah lalu bagaimana DPR RI juga menyikapi ini dong, Komisi 10. Ya. Jadi menurut saya ini lintas ya. Karena penganggaran kan fungsi anggaran ada di DPRD dan di DPR RI. Ya. Nah sejauh mana ini diomongin? Karena saya lihat DPRD nggak ada nih kelihatan ngomongin ini atau diomongin soal ini. Nah jadi sementara waktu terus berjalan, nasib teman-teman ini gimana? Nah nanti kalau nasibnya SE ini juga nggak bisa jalan, tetap ada honorer di tahun 2000 berapa? Siapa yang bayar? 27. Siapa yang bayar? Atau gini, bener-bener akhirnya sekolah wajib mengeluarkan gitu ya, karena udah nggak ada nih. Lalu bagaimana nasib murid-murid kita, anak-anak kita, layanan pendidikan kita, kualitas pendidikan kita. Nah ini ya, jadi harusnya ini juga diomongin. Saya ngelihat ini kok sekedar Kemendikdasmen, oh ya kan itu urusannya Menpan. Lalu Dan itu hanya gara-gara ada undang-undang ASN. betul, sehingga kan dua hanya dikenal Dan guru sampai itu sekarang kan kita dua belum aja. melihat solusi konkret gitu ya Mbak ya. Belum Oke. lihat.
Banyak pihak yang beranggapan bahwa salah satu muncul polemik soal edaran menteri ini adalah buntut dari pemangkasan anggaran oleh Presiden. Benarkah demikian? Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah